Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Arman Ikrom. Untuk kalian yang baru pada melihat video ini atau melihat channel ini, perkenalkan nama saya Arman Ikrom. Saya lahir di Jakarta dan besar di Bekasi. Untuk saat ini saya belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Dan saya lulus kuliah pada tahun 2020, jadi baru-baru ini, tapi belum wisuda. Dan terima kasih telah mengklik video ini dan jangan lupa ditonton sampai selesai. Pada video kali ini saya ingin membahas soal dunia perkuliahan dan juga tentang sekolah ikatan dinas. Jadi untuk kalian yang baru lulus SMA silahkan ditonton sampai selesai karena ini sedikit informasi yang bagus untuk menambah pengetahuan kalian dan kalian bisa memilih dengan tepat apa yang kalian akan pilih. Makanya ini saya sekarang pakai alma mater saya. Ini merepresentasikan untuk orang-orang yang kuliah biasa seperti saya. Dan kali ini saya ada tamu spesial, yaitu teman saya, namanya Muhammad Aditya Bintang Septianugraha atau biasa dipanggil Kak Adit. Nanti Kak Adit akan merepresentasikan orang yang sekolah di ikatan dinas. Kak Adit ini dulu teman saya satu kampus, tapi saat semester 3 dia pindah karena diterima di sekolah ikatan dinas, yaitu di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Kalau begitu lanjut aja kita telepon Kak Aditnya. Tonton terus ya. Nah guys, kita udah terhubung bersama Kak Adit. Perkenalan dulu dong, Dit. Oh iya, selamat malam Kak Arman. Malam. Perkenalan dulu ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Kak. Nama saya Muhammad Aditya Bintang Septianugraha atau biasa dipanggil Adit. Saya dari Sekolah Kedinasan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Saya jurusan D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Sekarang saya semester akhir di PPI Madiun. Semester berapa semesternya? Itu semester 6 Kak. Sekarang saya pengen denger dong cerita pengalaman dari waktu lulus SMA. Terus waktu itu kan sempat di satu kampus sama saya. Terus ceritain itu gimana ceritanya kok bisa masuk ke kampus dulu. Jadi saya itu dulu sekolah di Kabupaten Tuban Kak. Kabupaten Tuban itu ada di Jawa Timur. Bagi orang-orang yang belum tahu Tuban, itu ada di Jawa Timur, bukan yang di Bali Kak. Kan ada juga tuh Tuban yang di Bali. Nah, saya Tubannya ada yang di Jawa Timur. Nah, seperti itu. Saya SD, SMP, SMA itu sekolahnya di Tuban Kak. Nah, waktu SMA, saya itu SMA di SMA Negeri 5 Tuban. Seperti itu Kak. Jurusan IPA Kak. IPA. Nah, ya, seperti itu. Jurusan IPA. Terus bisa ke Jakarta waktu itu ada apa? Oh, jadi waktu SMA itu saya coba-coba untuk mendaftar sekolah-sekolah atau universitas Kak, atau politeknik. Jadi waktu SMA kelas 2 itu saya sudah mencari informasi saya akan kemana nih. Saya pengen jadi apa nanti kalau udah lulus dari SMA, apa kerja atau ingin kuliah atau seperti apa. Nah, di situ waktu kelas 2 itu saya sudah mencari-cari Kak informasinya. Informasi yang saya dapat yang pertama itu ada SNMPTN Kak. Waktu kelas 3 SNMPTN itu dilaksanakan pada saat kita kelas 3. Nah, yang berhak untuk mengikuti SNMPTN itu orang-orang yang terpilih Kak. Jadi kalau misalkan sekolah kita ada akreditas, kan pasti tuh Kak, sekolah kita kan ada akreditas tuh. Iya. Nah,
Kalau SNMPTN zaman saya dulu tahun 2017, akreditas sekolah saya itu masih B, Kak. Jadi dari seluruh siswa kelas 3 yang hanya terpilih atau hanya bisa mengikuti SNMPTN itu cuma 25% dari keseluruhan orang atau siswa yang ada di kelas 3 itu, Kak. Oh, iya. Nah, kalau akreditas A, setahu saya itu dulu 50%, Kak, dari keseluruhan siswa itu. Hmm. Nah, saya SNMPTN kebetulan waktu itu juga alhamdulillah bisa memilih, Kak, memilih universitas yang kita mau. Nah, yang kedua ada PMDKPN, Kak. PMDKPN itu singkatannya pendaftaran itu politeknik, Kak. Jadi penelusuran minat dan kemampuan politeknik negeri, Kak, atau disingkat PMDKPN. Nah, PMDKPN ini itu khusus politeknik aja, Kak. Politeknik negeri yang ada di Indonesia. Seperti itu, Kak. Nah, sekarang itu udah berubah nama, Kak. Bukan PMDKPN lagi, tetapi SNMPN, Kak. Mulai tahun 2020 PMDKPN itu berubah nama menjadi SNMPN atau biasa disebut Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Beda sama SNMPTN. Kalau SNMPTN kan perguruan tinggi negeri, Kak. Untuk universitas besar, ya untuk universitas SNMPTN. Kalau SNMPN itu khusus untuk masuk politeknik negeri, Kak. Itu sama seperti SNMPTN, dia jalurnya itu sistemnya jalur menggunakan rapot, Kak. Cuma bedanya di situ kita mandiri, Kak. Kalau SNMPTN itu dikoordinir oleh sekolahan, Kak. Jadinya kalau akreditas sekolah saya B, jumlah siswanya misalkan 400 orang keseluruhan. Nah, diambil 25% tuh, Kak, dari 400 orang itu untuk bisa mengikuti jalur rapot, jalur prestasi yang diadakan oleh perguruan tinggi negeri itu. Nah, jadi kita berhak memilih perguruan tinggi yang ada di Indonesia melalui jalur SNMPTN. Kalau PMDKPN ini itu seleksinya itu sama seperti SNMPTN, bedanya itu di PMDK itu atau sekarang disebut SNMPN ya, seleksi masuk politeknik negeri. Nah, itu kita itu mandiri, jadi melalui guru BK kita mendaftar, seluruh kelas 3 bisa mendaftar, Kak, di seleksi masuk politeknik negeri. Tidak seperti SNMPTN yang hanya 25%. Bedanya itu. Jadinya kita bisa mendaftar di SNMPN atau dulu disebut PMDKPN. Jadi menggunakan rapot kita dari semester 1 hingga semester akhir seperti itu. Nah, jalur selain SNMPTN dan SNMPN itu juga saya itu dulu daftar di itu, Kak, SNMPTN Universitas Trunojoyo Madura, tetapi belum rezeki, Kak. Waktu saya daftar di Universitas Trunojoyo Madura, saya dulu daftar 2 jurusan di satu universitas, yaitu Universitas Trunojoyo dengan Fakultas Teknik, kemudian kedua juga sama, dan yang ketiga itu saya mendaftar Universitas Negeri Jakarta, Kak. Jadinya di SNMPTN itu kita diperbolehkan memilih 2 universitas 3 jurusan, Kak. Jadi misalkan nih saya dulu memilih jurusan di Trunojoyo. Nah, pilihan pertama dan kedua itu sama-sama Trunojoyo, Kak. Iya. Tetapi beda jurusan. Ya, misalkan yang pertama teknik industri nih, yang kedua teknik informatika. Kemudian yang ketiga itu saya milih Universitas Negeri Jakarta, jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Nah, seperti itu, Kak, contohnya. Iya. Tapi ya gitu, Kak, belum rezeki waktu saya mendaftar SNMPTN di Trunojoyo Madura. Yang kedua itu saya daftar PMDK, juga saya daftar, Kak. Dulu saya daftar di Politeknik Negeri Bali, Kak. Di Politeknik Negeri Bali itu saya
mendaftar jurusan manajemen informatika Kak. Manajemen informatika pilihan pertama, kemudian akuntansi itu pilihan kedua Kak. Dan yang ketiga itu saya milih Politeknik Negeri Madiun Kak, jurusan akuntansi. Gitu. Oh, jadi sempat Dan di Politeknik Madiun juga ya sempat ya berarti. ya saya mendaftar PMDK itu sama Kak seperti SNMPTN, 2 universitas, 3 jurusan seperti itu. Daftar lagi Kak di Politeknik juga, tetapi jalur tulis Kak, ujian tulis. Jalur ujian tulis. Jadi setelah saya mempertimbangkan nggak jadi di Bali, di Politeknik Negeri Bali, saya itu mendaftar lagi tapi bukan jurusan PMDK Kak. Tidak jalur apa? Tidak menggunakan rapot. Tapi kita datang ke, kan ada tuh Kak, setelah PMDK pasti ada ujian tulis tuh. Setelah jalur rapot pasti ada Oh iya. ujian tulis. Nah, itu namanya dulu UMPN Kak. UMPN itu ujian masuk Politeknik Negeri. Ya, samalah seperti SBMPTN. Nah, kalau di sini saya nggak membahas SBMPTN ya Kak. Soalnya saya waktu tahun 2017 lulus dulu itu saya nggak mencoba SBMPTN Kak. Tetapi saya mencoba yang UMPN ini Kak. Ujian masuk Politeknik Negeri. Nah, waktu itu saya ujian masuk Politeknik Negeri itu saya memilih Politeknik Negeri Jakarta Kak. Tesnya ya di UI itu Kak, di Politeknik Negeri Jakarta Depok. Seperti itu. Oke. Oh iya, berarti sekarang giliran saya deh mau cerita juga pengalaman dari waktu SMA terus sampai masuk kampus. Udah cari tahu nih nanti mau kuliah apa. Tiba-tiba mau jurusan matematika. Di jurusan tersebut itu berapa sih peluangnya kita masuknya? Itu tips untuk yang pertama Kak.